Islam di SD Negeri 003 Ujung Batu. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan karakter peserta didik dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Seperti namanya, pendidikan merupakan pengetahuan atau wawasan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan karakter adalah merupakan sifat atau kepribadian individu yang biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter adalah pembelajaran ataupun pengetahuan mengenai kepribadian yang baik dan bermoral agar individu tersebut dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghadapi tantangan kemajuan teknologi, di mana pendidik dihadapkan dengan generasi yang terpapar layar digital sejak dini. Segala macam dipertontonkan dan bisa dilihat hanya dari genggaman saja. Era digital tidak bisa dihindari, bahkan semakin berkembang dan berinovasi. Tentu saja selain memiliki banyak efek positif, teknologi digital juga memiliki efek negatif. Sangat diperlukan penanaman pendidikan karakter dalam era digital ini sebagai bentuk pengawasan dan juga benteng terhadap mudahnya informasi yang didapat. Karena tidak semua informasi yang didapatkan peserta didik adalah informasi yang baik. Situasi sekarang di sekolah, masih ada peserta didik yang terlihat kurang memiliki sikap sopan dan santun, serta kurang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya peserta didik menghargai guru saat menyampaikan pembelajaran di depan kelas. Acuh tak acuh, bahkan terlihat asik bermain dengan teman-temannya. Ada juga situasi di mana peserta didik melewatkan kegiatan bersalaman dengan guru yang menyambutnya di gerbang sekolah. Padahal kegiatan ini sudah dilakukan terus-menerus setiap hari. Tentu fenomena ini menjadi PR untuk pendidik, terkhusus guru pendidikan agama Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter Islami peserta didik. Sudah saatnya guru pendidikan agama Islam meninggalkan kebiasaan lama, yaitu menjelaskan pembelajaran dengan metode ceramah atau tanya jawab saja. Guru pendidikan agama Islam dituntut untuk meningkatkan kompetensi baik dari ilmu maupun keterampilan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan media yang berbasis teknologi. Harapannya, tentu tujuan pembelajaran bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan cara yang menyenangkan. Pemanfaatan teknologi tentu tidak dapat dihindari oleh peserta didik, karena memang sudah berada di zamannya. Dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam dituntut untuk selalu update dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi perkembangan globalisasi dengan bijak. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga nilai-nilai agama yang disampaikan lewat pendidikan agama bisa menjawab kebutuhan peserta didik, terutama pendidikan karakter atau akhlak, kemampuan intelektual, dan spiritual. Dengan situasi yang terjadi, saya termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai media pembelajaran untuk meningkatkan karakter peserta didik dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Meskipun saya sebagai guru pendidikan agama Islam dalam kondisi dan situasi yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami iptek, tapi dengan mengedepankan cara berpikir asset-based thinking, maka keterbatasan bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan menghadirkan sebuah solusi. Ditambah lagi sekarang ini kemajuan teknologi kian semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita semua harus mau beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Disinilah tantangan terbesarnya, bagaimana dengan kondisi saya yang masih memiliki keterbatasan, tapi harus mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, meskipun letak sekolah SD Negeri 003 Ujung Batu ini terletak di pinggir jalan dan termasuk bukan area tertinggal, namun kondisi listrik yang sering mati tentu juga menjadi hambatan saat akan menggunakan media berbasis digital di kelas.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik. Dalam mengidentifikasi serta menganalisis kebutuhan belajar peserta didik, saya melakukan 3 langkah. Pertama, saya memperlihatkan poster 4 kata ajaib, permisi, tolong, maaf, dan terima kasih, sambil menjelaskan dan mencontohkan perilaku masing-masing dari 4 kata ajaib tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sembari menyanyikan lagu 4 kata ajaib. Kedua, saya mempersilahkan satu persatu peserta didik untuk mengambil makanan ringan atau snack yang sudah saya persiapkan di meja. Ketiga, lihat reaksi peserta didik sesaat setelah mengambil makanan ringan atau snack dari meja saya. Apakah ada mereka yang mengucapkan terima kasih atau tidak? Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi proses, saya memberikan penjelasan singkat mengenai 4 kata ajaib, permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Setelah itu, saya menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam materi berperilaku sopan santun dengan video pembelajaran yang ditampilkan di Infokus. Kemudian saya juga memanggil nama anak yang terpilih dari spinner. Anak yang terpilih mengerjakan soal ke depan dari aplikasi WordWall yang muncul di layar monitor. Tentu saja soal yang ditampilkan adalah soal-soal yang menarik perhatian peserta didik yang berkaitan dengan perilaku sopan santun. Peserta didik memilih jawaban di layar dan setiap jawaban yang disentuh akan langsung memberikan reaksi benar atau salah. Tentu hal ini membuat peserta didik merasa sedang belajar sambil bermain. Sebagai media pendukung lainnya, saya juga mempersilahkan peserta didik untuk bermain game memancing. Peserta didik yang berhasil memancing gambar ikan yang menggambarkan perilaku baik dan buruk, selanjutnya peserta didik akan diminta untuk menempelkan gambar ikan tersebut di LKPD yang sudah saya bagikan. Setelah ditempelkan, gambar ikan yang didapat tadi akan diwarnai dan dikumpulkan. Dari aksi yang telah saya laksanakan, refleksi pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi WordWall adalah semua peserta didik merasa senang, menikmati terhadap pembelajaran, mudah dimengerti karena pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Proses pembelajaran di kelas sudah efektif dan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, terlihat dari perilaku sopan santun peserta didik meningkat dari sebelumnya. Lebih menghargai guru saat berbicara di depan, juga memperhatikan proses pembelajaran dengan baik. Saya juga melakukan berbagi praktik baik dengan komunitas belajar atau kombel di sekolah dengan mendiseminasikan apa yang telah saya pelajari dan terapkan. Dari kegiatan yang telah dilakukan, tanggapan dari anggota komunitas belajar sangat baik, antusias, dan mereka juga termotivasi untuk melakukan perubahan yang saya lakukan.